Mas, Ya Pak. piye iki? Iki wis gak bisa dibiarkan lagi. Setuju Pak. Tapi kita mulai dari mana? Kita awasi ya, siapa yang buang sampah sembarangan. Siap-siap, kalau ada yang buang sampah, kita kejar. Posisi kosong, posisi kosong. Posisi kosong. Wah. Wis, Raiso Pak, mereka pakai motor. Ya, saya tahu. Terus gimana Pak? Yang mana saya tahu. Oh iya, aku punya ide. Jadi begini Pak, Ibu. Tadi siang, saya sama Mas Andi melihat ada seorang warga yang membuang sampah di ujung jalan. Iya Pak, Bu. Pasti mereka bukan satu-satunya yang membuang sampah sembarangan di desa. Iya Mas, sekarang pinggir-pinggir jalan juga banyak tumpukan sampah di sini. Benar, sekarang jadi tidak nyaman karena bau dan kotor. Masalahnya, di desa kita itu nggak ada tempat pengolahan sampah, Pak. Iya Mbak, jadi setiap kali pengelolanya itu datangnya terlambat, pasti sampahnya selalu menumpuk. Apalagi pengelolanya itu bukan orang sini, jadi kita nggak tahu kapan diambilnya. Iya, maka dari itu kita harus bisa mandiri untuk mengelola sampah itu. Betul itu. Saya punya masukan. Kita bisa mulai dengan kerja bakti, membersihkan sampah bersama-sama. Dan kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Saya yakin mereka sadar Mas, tapi mereka juga bingung mau buang sampahnya itu di mana. Saya punya ide untuk solusi itu. Yang terpenting, sekarang kita kerja bakti dulu, membersihkan semua sampah yang ada di desa. Hati-hati Pak. Hati-hati. Iya. Hati-hati. Sampah organik itu sebaiknya kita buang aja di lahan kosong biar menjadi kompos. Bener Pak, malah jadi bermanfaat toh. Tapi kita harus pikirkan cara bagaimana mengolah limbah sampah biar botol bekas, kardus tidak menjadi sampah tapi menjadi uang. Iya Pak, kita bisa kumpulkan lalu kita jual. Jadi malah bisa menambah penghasilan. Betul itu. Kalau gini kan enak. Iya Pak. Tapi terima kasih ya atas kerja keras dan kesadaran seluruh masyarakat desa. Sekarang desa kita bersih dan nyaman. Itulah bukti kalau kita bersatu, apapun bisa kita atasi. Semua ini nggak akan bisa terwujud kalau bukan karena anggota jaga warga yang telah bekerja keras. Ya, betul. Pak, kita butuh lebih banyak ide untuk mengolah sampah ini. Gimana kalau kita bikin workshop? Maksud kamu ajarin warga cara mendaur ulang sampah? Ya, betul. Wah, menarik itu. Dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Setuju? Nah, ini nanti untuk sampah botol plastik yang bisa kita ubah jadi pot bunga seperti ini. Kita coba ya, oke? Di depan, ini satu dulu, satu ya. Kita gunting di bagian tengah. Setelah itu akan jadi seperti ini. Kita akan lubangi botol ini
dengan alat yang sudah disiapkan untuk khusus melubangi botol-botol ini seperti ini. Lalu kita kasih tali untuk pengait, nantinya jadinya seperti ini. Bu Nina, apakah hasil daur ulang ini bisa dijual lagi? Jelas, nanti hasilnya kita bisa jual di online shop sebagai tambahan ekonomi masyarakat juga. Betul, Pak? Betul. Menarik ini, Pak. Iya, betul. Kita bisa bikin kelompok usaha bersama. Ini peluang yang bagus. Betul itu. Ya kan? Dapat. Kita bisa membuat kelompok usaha daur ulang yang hasilnya bisa kita jual dan uangnya bisa untuk membantu masyarakat yang putus sekolah dan anak-anak stunting. Gimana? Wah, ide yang bagus itu, Pak. Tapi dari mana kita memulainya? Nah, kita bisa mulai dengan yang kita punya. Seperti botol bekas, kardus, kertas. Semua bisa kita olah. Tapi apakah bisa mempunyai nilai jual yang tinggi, Pak? Kan Bu Nina sudah bilang kalau itu bisa dijual di online shop. Kita coba aja dulu. Saya setuju. Kita harus berani mencoba. Semua setuju? Setuju. Sekarang sudah berkembang banget ya, Pak? Bener, Mas. Ini berkat kerja keras semua warga. Nah, betul, Pak. Semoga saja usaha daur ulang ini bisa terus berkembang. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih ya Pak atas kerja kerasnya. Sama-sama, Pak. Sekarang desa kita jadi bersih, nyaman, udah nggak ada sampah di mana-mana lagi kayak kemarin ya Pak ya. Iya. Ya, semoga saja masyarakat menjadi semakin sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Pak, usaha kita berkembang sangat pesat. Tapi kita butuh lebih banyak tempat untuk daur ulang ini. Betul. Kita perlu tempat lebih luas lagi. Dan satu lagi, masih ada beberapa warga yang membuang sampah sembarangan. Kita harus lebih tegas dan mengedukasi warga. Apa kita pakai fisik aja, Pak? Jangan dong. Kita kan kelompok jaga warga mengutamakan musyawarah. Kita bisa mengatasi masalah ini tanpa kekerasan. Baik, Pak. Jadi begini Bapak, Ibu, kami sedang membutuhkan tempat yang lebih besar lagi untuk menyimpan hasil daur ulang. Mungkin ada yang punya ide? Bagaimana kalau gudang kosong di ujung desa itu, Pak? Boleh juga itu. Kita renovasi gudang itu. Betul, kita bisa mulai dari situ. Tapi kita kan nggak punya dana buat renovasinya, Pak. Kita bisa patungan dulu. Kemudian minta bantuan pemerintah desa. Ya, semoga semuanya lancar ya. Semangat semuanya ya. Tapi monggo silakan dimakan. Dalamnya, dalamnya boleh. Bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua. Saya Novia Rahmat, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdiri di hadapan Anda hari ini untuk membahas sebuah isu yang sangat penting bagi kita semua, yaitu permasalahan sampah di Yogyakarta. Kota Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia tentunya harus mampu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungannya. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa permasalahan sampah masih menjadi tantangan besar bagi kota kita. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret dan inovatif untuk mengatasi permasalahan ini. Saya mengajak seluruh masyarakat Yogyakarta untuk melihat permasalahan sampah ini sebagai peluang. Peluang untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bisa menjadi lahan usaha yang menguntungkan. Contohnya, sampah organik bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi pertanian. Sampah plastik bisa didaur ulang menjadi berbagai produk kreatif dan bernilai jual tinggi. Banyak usaha kecil menengah yang sukses dengan memanfaatkan bahan baku dari sampah. Selain itu, dengan mengolah sampah menjadi produk bernilai, kita juga turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA, mengurangi pencemaran, dan tentunya menjaga keindahan kota Yogyakarta. Untuk itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk bersinergi bersama-sama kita menciptakan Yogyakarta yang lebih bersih, sehat, dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita bergerak bersama untuk masa depan yang lebih baik. Ya, saya memberikan apresiasi yang besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kelompok jaga warga di seluruh daerah istimewa Yogyakarta yang telah memberikan atensi serta memperhatikan permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan dalam mewujudkan Yogyakarta yang istimewa. Semoga kita bersama-sama, pemerintah, jaga warga, dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengatasi setiap persoalan yang muncul di lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.